Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, berjumpa lagi kita pada pembahasan mengenai soal dan latihan ya, serta dibarengi dengan pembahasannya, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Oke, masih bersama Bapak Rayu Wadi Sanipar SPD. Kita akan membahasnya sudah bagian yang ketiga. Nah, sebelum melihat soal-soal yang ada dan melakukan pembahasan bersama, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, mari kita sama-sama belajar. Nah, di part yang ketiga ini soalnya sebanyak 4 soal saja ya. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Bagaimanakah bentuk soal yang pertama? Oke, ini dia soal bentuk yang pertama ya. Yaitu dikatakan bahwa jika diketahui M limit X mendekati 0, cos X dikurang 1 dibagi cos 2X dikurang 1, dan N sama dengan limit X mendekati 2, 1 per X dikurang 2 dikurang 4 per X kuadrat dikurang 4, maka nilai dari M tambah N sama dengan berapa? Oke, untuk anak-anak Bapak semuanya bisa di pause dulu ya video ini, dikerjakan dulu pelan-pelan, dilihat bentuk-bentuknya, yang mana harus diubah, lalu lakukan sesuai dengan penyesuaian dengan video-video yang kemarin ya, atau penyelesaian dengan soal-soal yang kemarin. Oke, langsung saja di sini kita jawab ya. Bapak anggap kalian sudah selesai mengerjakannya. Oke, kita tuliskan jawab. Nah, pertama kita bagi dulu ya. Pertama kita kerjakan dulu si M-nya. Oke, dikatakan bahwa M sama dengan limit X mendekati 0 untuk cos X dikurang 1 dibagi cos 2X dikurang 1. Nah, kita cari nilainya. Oke, nah ini tentu kalian sudah ingat ya rumus daripada cos AX ya. Cos AX apa kemarin rumusnya? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah AX, setengah dibagi koefisiennya nih ya. Maka didapat ini limit X mendekati 0, langsung saja cos kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat, karena koefisiennya 1 dikali setengah ya, berarti setengah X dikurang 1. Oke ya. Nah, dibagi cos 2X berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat. Oke, 2 dibagi 2 1, berarti tinggal di sini X dikurang 1. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selanjutnya ini 1 dikurang 1 habis. Habis 1 juga di sini habis. Maka tinggallah limit X mendekati 0 negatif 2 sin kuadrat setengah X dibagi negatif 2 sin kuadrat X. Oke ya. Nah, ini negatif 2 dengan negatif 2 bisa habis ya. Oke, kita coret, tinggallah limit. Nah, di sini ada kuadrat, di sini ada juga kuadrat ya. Langsung saja kita tulis limit X mendekati 0 untuk, ini dia, sin setengah X dibagi sin X dikuadratkan. Oke ya. Nah, jadi ini sudah bentuk aturan limit ya. Maka langsung saja kita coret ini, tinggallah dia setengah dibagi 1, maka didapatlah setengah dikuadratkan sama dengan berapa? 1/4. Maka didapatlah M sama dengan 1/4. Dapat ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari si N-nya. Oke, kita cari di sini. N sama dengan limit, oke, X mendekati 2 untuk 1 per X dikurang 2 dikurang 4 per
X kuadrat dikurang 4. Oke, ini ya. Oke. Nah, X kuadrat dikurang 4 kalau kita faktorkan menjadi apa ini? Menjadi X tambah 2 dikali X kurang 2 ya. Itu hasil faktorannya. Maka ini bisa dituliskan menjadi sama dengan limit X mendekati 2. Oke, 1 per. Oke, langsung saja kita samakan penyebutnya, berarti X tambah 2 dikali X kurang 2. Oke ya. Nah, X tambah 2 dikali X kurang 2 dibagi X kurang 2 berarti X tambah 2 ya. Nah, X tambah 2 dikali 1 tinggallah di sini X tambah 2 dikurang 4. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya ini langsung kita kurangkan aja. 2 dikurang 4 berarti tinggallah limit X mendekati 2 untuk X kurang 2 dibagi X tambah 2 dikali X kurang 2. Oke, ini kita kurungi. Langsung saja kita habiskan ya X kurang 2 dengan X kurang 2. Maka didapatlah limit. Oke, limit X mendekati 2 1 per X tambah 2. Langsung saja kita cari nilainya ya. Atau langsung saja kita masukkan nilai X mendekati 2 ini. Berarti 1 per 2 tambah 2. Oke, 1 per. Oke, sorry, ini kita hapus dulu. 1 per 2 tambah 2. Maka hasilnya adalah 1/4. Maka didapatlah nilai N sama dengan 1/4. Jadi apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Nilai dari M tambah N. Oke, di sini kita tulis M tambah N sama dengan M-nya berapa? 1/4. 1/4, N-nya berapa? 1/4 juga. Maka 1/4 tambah 1/4 sama dengan setengah. Oke, bisa ya? Nah, maka jawabannya di sini adalah D, setengah. Oke, gampang ya. Semoga anak-anak Bapak bisa mengikutinya semua. Oke, inilah contoh nomor 1 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, lanjut aja dengan soal nomor 2 ya. Bagaimanakah bentuknya? Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 2. Nah, di sini dikatakan bahwa jika limit X mendekati 0 untuk X pangkat 3 per tan X dikurang sin X sama dengan A dikurang 2. Maka nilai dari A tambah 2 adalah, langsung saja kita jawab ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya semua. Oke, kita tulis ini jawab. Oke. Nah, kita tuliskan kembali limitnya. Dikatakan bahwa limit X mendekati 0 untuk X pangkat 3 per tan X dikurang sin X ini akan sama dengan A dikurang 2. Maka nanti kita cari dulu ya, A ini sama dengan berapa gitu. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, mainkan. Berarti di sini di bagian penyebut ini harus kita ubah ya. Kita ubah menjadi limit X pangkat 3 per tan X dikurang, oke, sin ini kita ubah menjadi tan X dikali cos X. Bisa ya? Tan X dikali cos X. Bisa ya? Oke, bisa diikuti ya. Mengapa? Karena tan X ini adalah sin per cos. Sin per cos dikali cos, cosnya habis. Oke, cosnya habis, tinggallah si sin. Oke, maka kembali ke awal ya. Oke, ini X mendekati 0. Ini sama dengan A dikurang 2. Oke, selanjutnya kita keluarkan dia, si tan ini. Nah, kita jabarkan dia ya. Maka tinggallah limit X pangkat 3 per tan X dikalikan terhadap tan X dikurang cos X. Sorry, ini kita hapus ya. Tan X ini kurang 1 ya. Oke, kurang 1.
dikurang cos X. Bisa ya? Ini X mendekati 0 sama dengan A kurang 2. Kembali lagi atau muncul lagi dia cos. Cos itu apa tadi? 1 dikurang. Nah, itu dia ya. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati 0 untuk X pangkat 3 per tan X dikalikan terhadap 1 dikurang. Nah, itu dia ya. 1 dikurang. Ini dia. 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Oke. Ini akan sama dengan A kurang 2. Oke, langsung saja kita coret ya. 1 dikurang 1 habis. Tinggallah negatif kali negatif positif. Maka bentuknya berubah menjadi, ini dia, kita bagi dulu. Menjadi limit X pangkat 3 per tan X dikali 2 sin kuadrat setengah X. Ini X mendekati 0 sama dengan A dikurang 2. Bisa ya? Nah, ini langsung kita pecah menjadi bentuknya ini. Limit X per tan X untuk X mendekati 0 dikali. Nah, itu bisa ya. Ini limit X mendekati 0. Ini 1 per. Nah, itu dia ya. Bukan 1 per X kuadrat. Berarti 1 per 2 dikali X kuadrat. Di sini ada juga kuadrat. Berarti ini langsung aja dibagi sin setengah X dikuadratkan sama dengan A kurang 2. Oke, bisa ya? Nah, X per tan X ini habis. Tinggallah 1. Nah, 1 kita keluarkan setengah ini. 1 dikali setengah dikali X dibagi sin setengah X sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometrinya. Maka ini langsung saja ya. 1 dibagi setengah. Oke, kita tuliskan 1 bagi setengah dikuadratkan. Nah, sama dengan A kurang 2. 1 dikali setengah, setengah. 1 dibagi setengah, 2. 2 dikuadratkan, 4 sama dengan A kurang 2. Setengah dikali 4, 2 sama dengan A kurang 2. Kita pindahkan negatif 2-nya, maka A sama dengan 2 tambah 2, 4. A sama dengan 4. Maka yang ditanya adalah A tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, maka jawabannya adalah E. Oke, ini dia ya. Nah, inilah bentuk soal nomor 2 dan pembahasannya ya. Nah, ini soalnya masih soal kategori sedang. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Semoga soal-soal ini berguna bagi kita semua ya. Langsung saja kita lihat soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini dikatakan bahwa, nah ini sudah mulai agak agak naik. Ini merupakan soal UM-UGM. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk A tidak sama dengan 0, limit X mendekati A untuk akar pangkat 3 dari X dikurang A ditambah akar pangkat 3 dari X dikurang A dikuadratkan dibagi negatif X tambah tan akar pangkat 3 dari 8 dikali X dikurang A sama dengan berapa? Oke, langsung saja kita jawab di sini ya. Perhatikan baik-baik. Oke, kita tulis di sini jawab. Oke. Nah, gimana Pak? Oke, kita tuliskan dulu ya. Persamaannya yaitu limit X mendekati A untuk akar pangkat 3 dari X dikurang A ditambah akar pangkat 3 dari X dikurang A dikuadratkan dibagi negatif X dikali. Nah, itu dia ya. Tan akar pangkat 3 dari 8 dikali X dikurang A. Berapakah ini?
Oke, sama-sama kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, pertama kita ubah dulu ini. Nah, ini kita ubah. Bentuknya kan sudah sama ya. Akar pangkat 3 dari X dikurang A tambah akar pangkat 3 dari X dikurang A dikuadratkan. Atau bisa saja nanti kita buat pemisalan ya. Misalkan X dikurang A sama dengan P. Nah, bisa saja. Tetapi langsung saja di sini kita ubah limit ini X mendekati A. Oke, ini kita keluarkan dia akar pangkat 3 dari X dikurang A. Kita jabarkan dia ya. Dikali berapa supaya akar pangkat 3 dari X dikurang A? Dikali 1 Pak, mantap. Oke, ditambah akar pangkat 3 dari X dikurang A dikali berapa supaya akar pangkat 3 dari X dikurang A kuadrat? Oh, akar pangkat 3 dari X dikurang apa? Oh, bisa ya? Mengapa? Artinya seperti ini dia. Bapak ambil misalnya akar A kuadrat ya. Akar A kuadrat ini kalau kita jabarkan menjadi akar A dikali akar A ya. Kalau kita buat di sini 3, maka di sini akan 3. Di sini juga 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Sekarang bagian bawah, Pak. Gimana? Oke, sama-sama kita belajar ya. Dibagi negatif X dikali. Nah, ini dia. Tan pangkat 3 dari 8 X dikurang A. Oke, sekarang ini konteksnya bisa saja kita tuliskan aja di sini. Tan akar pangkat 3 dari 8 dikali X dikurang A. Oke. Nah, sebenarnya bisa saja dengan cara cepat ya. Untuk limit fungsi trigonometri, kalau kita jumpai nanti sin dan tangen, bisa saja kita coret. Makanya nanti rumus cepatnya adalah sin tan cot. Sinus tangen coret. Nah, bisa saja. Langsung kita coret pun ini bisa. Oke, bisa dicoret? Bisa ya? Ingat rumus cepatnya di sini. Sin tan cot. Sin tan cot. Nah, ini artinya adalah sinus tangen coret. Nah, itu ya. Sinus tangen coret. Nah, kalau kita jumpai nanti ini sin tan, langsung kita coret aja. Oke, kita kasih di sini biar kita ingat. Ingat ya? Sin tan cot, sinus tangen coret. Langsung aja kita coret ini. Udah selesai. Maka bentuknya berubah menjadi, kita tuliskan di sini. Ini dia limit. Oke. Akar pangkat 3 dari. Nah, ini kan ada 1 per X, kita keluarkan aja. 1 per min X untuk X mendekati A. Dikali. Bisa ya? Nah, bisa. Langsung saja ini kita buat limit. Limit 1 ditambah akar pangkat 3 dari X dikurang A. Oke, dimana X mendekati A dikali. Bisa ya? Dipecah satu-satu. Langsung saja di sini limit. Nah, karena apa dipecah? Karena di sini muncul akar pangkat 3 dari 8X dikurang A ini juga. Oke. Maka di sini kita buat akar pangkat 3 dari X dikurang A dibagi akar pangkat 3 dari 8 dikali X dikurang A untuk X mendekati A. Oke, bisa ya? Langsung saja kita masukkan nilai X mendekati A untuk si X ini. Maka 1 per negatif A dikali, ini juga kita masukkan ya, 1 ditambah akar pangkat 3 dari A dikurang A, 0. Akar pangkat 3 dari 0, 0. 0 tambah 1, ya 1 di sini. Nah, dikali. Tinggal ini urusan kita, tinggal ini. Nah, tinggal ini urusan kita. Gimana caranya ya? Nah, kembali lagi ke mari. Ini tadi kan perkalian. Kalau pembagian, di sini ini yang pertama, misalnya buat ini pembagian seperti ini ya. Akar A per B ini sama saja dengan akar A dibagi akar B ya. Bisa ya? Kalau di sini 3, maka di sini 3 juga. Nah, ini juga 3. Oke? Maka langsung saja kita coret ini. Nah, ini langsung saja kita coret. Oke? Bisa ya? Oke, atau langsung Bapak tuliskan di sini
limit akar pangkat 3 dari, akar pangkat 3 dari, ini kurang besar ya, sorry, kita besarkan ini. Kita besarkan akar pangkat 3 dari, gitu dia. X dikurang A dibagi 8 dikali X dikurang A. Untuk X mendekati A. Oke, kita coret Pak. Iyalah, ini kita coret. Oke. Maka dari sini nanti akan didapatlah, kita di sini kita kalikan 1 per negatif A dikali 1, negatif seperapa. Mantap. Ini berarti tinggal nilai limit dari X mendekati A untuk akar pangkat 3 dari 1/8. Itu dia. Limit X mendekati A akar pangkat 3 dari 1/8. Oke, bisa ya. Nah, ini langsung saja kita masukkan ya. 1/8 berapa dikali berapa hasilnya 1/8 setengah Pak. Oke, mantap. Bisa ya? Nih Bapak tuliskan di sinilah. Ini hasilnya adalah setengah dari mana? Kita tuliskan di sini 1/8 dipangkatkan dengan 1/3. Oke ya. Nah, ini kita naikkan 8 ini kan 2 pangkat negatif 3 ya. 2 pangkat negatif 3 dikali 1/3 ini kita coret. Nah, maka tinggal 2 pangkat min 1 ini kan sama dengan setengah. Jadi hasilnya ini adalah setengah. Sehingga bentuknya menjadi sama dengan negatif 1/A dikali setengah. Maka jawabannya adalah negatif 1/2 dikali A, 2A. Oke, jadi nilai limit daripada ini hasilnya adalah negatif 1/2A. Maka jawabannya adalah B. Oke, baik-baik belajar matematika. Oke, bisa ya? Oke, ini lumayan soalnya. Ini sering keluar untuk soal sistem penerimaan mahasiswa baru atau sekarang dikenal dengan SBMPTN, apalagi UMPTN, oke, Mandiri, oke itu ya. Nah, ini juga pernah keluar di soal-soal UGM, ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Oke, langsung saja kita lanjutkan soal untuk nomor yang terakhir. Bapak harap soal nomor 3 ini bisa dimengerti dan dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Kita lihat ya. Nah, di soal nomor 4 dikatakan bahwa limit X mendekati pi/2. Oke. Untuk V dikali V dikurang 2X dikali tan X dikurang pi/2 dibagi 2 dikali X dikurang V dikali cos kuadrat X. Berapakah nilainya? Nah, soal ini merupakan soal SPM atau SPMB ya, SPMB. Nah, sistem penerimaan mahasiswa baru dulu pada masa zaman Bapak ya. Oke, langsung saja kita tulis di sini jawab. Oke, kita jawab enak ya. Baik-baik perhatikan. Nah, ini kita tuliskan kembali limit X mendekati pi/2 untuk V dikali V dikurang 2X dikali tan X dikurang V/2. Oke, dibagi. Nah, dibagi 2 dikali X dikurang V dikali cos kuadrat X. Oke, gimanakah ini? Nah, sama-sama kita ingat kembali ya. Oke, kita tuliskan di sini tan, kita tuliskan di sini atau Bapak tuliskan tan V. Oke, V/2 dikurang X ini akan sama dengan kotangen X. Nah, ini yang pertama yang harus kita ingat ya. Tan V/2 dikurang X akan sama dengan kotangen X. Nah, itu dia. Maka karena di sini depannya X, maka nanti ini kita kali negatif ya. Kita kali negatif, maka nanti bentuknya akan berubah menjadi limit X mendekati pi/2 untuk V dikali V dikurang 2X dikali negatif, langsung depannya aja ya, tan. Oke, ini kita tulis
Nah, pi per 2. Oke. Pi per 2 dikurang X. Oke, ini dia ya. Nah, ini kita kurungi kayak gini. Nah, supaya sama bentuknya ya. Supaya sama bentuknya. Oke, dibagi. Kita bagi di sini ya. 2 dikali X dikurang V dikali. Oke, cos kuadrat X. Setelah itu apa Pak? Ini kita ganti menjadi kotangen. Karena ada negatif, maka negatif kotangen. Oke, maka ini akan sama dengan limit X mendekati pi per 2 V dikali V dikurang 2X. Langsung saja kita buat di sini negatif kotangen. Oke, negatif kotangen X. Ini ya, dikali ya. Oke, dibagi. Kita bagikan ini menjadi 2 dikali X dikurang V dikali cos kuadrat X. Oke, bisa sampai sini ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Selanjutnya, si kotangen ini apa? Nah, kotangen ini adalah cos per sin kan? Cos X per sin X. Nah, itu dia kalau kita ambil X-nya ya. Maka ini menjadi negatifnya aja di depan kita buat ya. Negatifnya di depan kita buat, maka di sini akan berubah menjadi limit X mendekati pi per 2. Oke, negatif V. Bisa ya, negatif kali ini dikali V dikurang 2X dikali. Nah, si kotangen ini langsung saja kita ubah, yaitu menjadi cos per sin ya. Cos X per sin X. Ah, ini dia. Oke, dibagi 2X dikurang V dikali. Nah, dikali cos kuadrat X. Cos kuadrat X berarti cos kali cos kan? Nah, ini dia cos kali cos. Cos X dikali cos X. Nah, oke, sehingga nanti di sini ini kita habiskan dia. Nah, cos ini kita habiskan, cos di sini juga. Tetapi ini menjadi penyebut ya, menjadi penyebut. Maka nanti bentuknya berubah menjadi ini dia limit. Oke, limit. Ini kita kasih batas lah ya supaya jangan bingung. Oke, limit negatif V dikali V dikurang 2X. Oke, ini kan tidak ada lagi ya. Nah, tinggal ini dia per 2 dikali X dikurang V. X dikurang V. Nah, dikali sin X kali cos X untuk X mendekati V per 2. Nah, ini dia ya. Nah, bisa diikuti ya. Nah, di sini muncul dia. Nah, muncul dia. Ini Bapak kurungi ya. 2 sin X cos X. Apa rumusnya? Apa rumus daripada 2 sin X cos X? Itu merupakan cos 2. Bukan cos 2X. Tetapi sin 2X. Iya, benar. Sin 2X adalah rumus daripada 2 sin X dikali cos X. Maka ini kita ganti menjadi sin 2X. Maka bentuknya berubah menjadi limit negatif V dikali V dikurang 2X per. Oke ya. X dikurang V. Nah, ini kita ganti menjadi sin 2X. Nah, sin 2X. Nah, ini X mendekati pi per 2. Nah, sampai sini bisa ya? Bisa lah Pak. Oh, namanya masih muda ya. Oke, sekarang kita ingat. Nah, ini sekarang kita ubah ini. Kita ubah ini si sin 2X ini ya. Sin 2X ini kita ubah menjadi, yaitu menjadi sin. Oke, sin pi dikurang 2X. Ah, kok bisa Pak? Sin pi per 2. Oke, kita rapiin di sini. Nah, ini kita rapiin.
sin 2x ini ternyata bisa diubah menjadi sin V dikurang 2x. Kenapa bisa, Pak? Bisa, nah. Kita ingat rumus daripada sin A dikurang B. Sin cos, cos sin. Sin 180 0. 0 dikali cos 2x, 0. Oke, ditambah cos V. Cos V berapa? Cos V negatif 1 dikali sin 2x. Dikali sin 2x berarti jadi negatif dengan negatif positif. Tinggallah sin 2x. Bisa ya? Maka ini berubah menjadi limit x mendekati pi per 2 negatif V dikali V dikurang 2x per, nah itu dia ya, x dikurang V dikali, ini kita tuliskan sin V dikurang 2x. Oh, ternyata ini sudah menjadi rumus dasar aturan limit. Nah, itu dia ya. Sudah sama kan? Atau kita ubah aja di sini biar ngerti kita. Limit x mendekati pi per 2 negatif pi per x dikurang V dikali limit. Nah, itu bisa ya. Limit V dikurang 2x per sin V dikurang 2x, di mana x mendekati pi per 2. Ini habis, Pak. Ya, benar, nak. Habis. Nah, ini sama ya. Kita kurungnya aja. Nah, habis. Maka tinggal ini kasus kita. Nah, ini kita selesaikan ini. Oke ya. Nah, jadi apa dia? Maka hasilnya ini akan sama dengan, langsung saja kita masukkan nilai V per 2-nya. Berarti negatif V dibagi X berarti pi per 2 dikurang V. Berapa ini hasilnya? Oh, berapa ya, Pak ya? Nah, pi per 2 dikurang V. Berapa dia? Pi per 2 dikurang V. Oh, berapa ya, Pak? Negatif setengah ya. Negatif setengah V. Setengah dikurang 1. Oke. Negatif dengan negatif habis. V dengan V habis. Tinggallah dia 1 dibagi setengah. Hasilnya adalah 2. Oh, 2. Oke. Bisa ya? Maka jawabannya di sini adalah E. Oke. Nah, inilah dia soal dan latihan. Ini sering soal juga keluar pada sistem penerimaan mahasiswa baru atau SBMPTN, UMPTN mandiri ya. Semoga anak Bapak bisa mengikuti dan memahaminya. Oke, pelan-pelan dikerjakan. Setelah itu seperti biasa di sini ada Bapak buat sebagai tugas dan latihan kalian. Ada sebanyak 4 soal saja, kalian kerjakan dengan baik dan benar. Oke, soalnya apa, Pak? Ini dia soalnya, nak. Sabar ya. Soalnya adalah ini dia. Soal yang pertama adalah limit sin 3x dikurang pi per akar pangkat 3 dari 8 tambah x dikali tan 2x di mana x mendekati 0. Nah, ini soal seluruhnya ini soalnya merupakan soal SBMPTN. Jadi kalian pelajari, ini hampir tiap tahun keluar. Soal nomor 2 begitu juga, soal nomor 3 begitu juga, dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 keluar juga di soal penerimaan STIS. Oke, itu ya, statistika. Oke, kalian pelajari dengan baik-baik. Semoga jawaban kalian sama-sama jawaban Bapak. Oke, sampai di sini dulu video kita. Di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita sudah meninggalkan limit fungsi trigonometri. Tetapi kita akan memasuki namanya limit fungsi tak hingga, baik aljabarnya atau fungsi aljabarnya atau limit tak hingga untuk trigonometrinya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga anak Bapak semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap masih di dalam rumah. Bye-bye untuk kita semua.